Makanya Sulam Taufik itu keras sekali. Sulam Taufik ning bab murtad itu kok di antara juga ini termasuk dosa besar adalah ijabu malam majibno barang sing ora. Jadi makanya terus itu ada kontrol, itu namanya ilmu jadilah tafsir. Jadi ada kebaikan yang kita sepakati, misalnya lafadzkan dari itu baik. Jadi kalau jumlahnya gembak di sini mulai apa? Masalah. Termasuk yang dikritik ulama adalah atakosomatia, orang yang kalau mati dibacakan kulhu sekian maka terbebas dari neraka. Itu semua ulama mengatakan nggak apa-apa kamu lakukan, tapi kejemuni dawuh kanjeng Nabi. Karena kalau dawuh Nabi itu terlalu sakral, loh. Jagani nak ibu salah, itu kanjeng Nabi gak melok. Ya sudah, sing ape nglakoni iki monggo, tapi gak saya yakin dawuh ini. Kanjeng Nabi itu kan ada aturannya di bab hadis. Jadi sering ada kebaikan justru oleh di atas nama kanjeng Nabi. Karena ada kebaikan yang jumlahnya itu sampai memberatkan umat. Tak didono trene awas ya. Kowe untuk fanatik keliru. Fanatik. Misalnya begini. Saya itu pernah diundang satu orang juga. Gus mungkin dari Ataqos Somatia Bapak kula. Nah, temen iki apa jenenge? Ono ta Mas? Tidak. Kowe juga nak mati tak tidak. Yo tak cara kudu pisan. Lumayan. Kalau rata cuma biar. Gue mau ngatur pengiran diurusi. Apa jenis gini? Tidak. Ono kubra nih. Itu dilakukan boleh. Dawei Sayyid Muhammad dan kitabnya itu dilakukan boleh. Imam Malik ketika ditanya mengatakan dilakukan boleh. Tapi Imam Malik juga ketika itu dikatakan dari Rasulullah SAW itu juga. Dia muni nabi kebaikan dan kebaikan. Kalau nak muni nabi itu terlalu sakral. Satu. Terus kalau terlalu dari nabi ora kena benyang misalnya umumnya kita mau coba biro. 1.000. Kita 1.000. Nanti 1.000 nak orang 1.000 tenan nanti khianat ke kanjeng Nabi. Tapi nak terima dari Mustafa kan enggak. Enggak ada Mustafa kan. Terus ketiga yang hadir itu kan orang beling-beling. Sing tenanan kan kiai ini tok sing diundang. Siji untuk sanggup ya dihormati macam-macam. Nah, iki tenanan iku ono sebabnya akeh. Nomor loro kiai iku ya pancen wong apik, biasanya kok wong ya tenanan. Tapi dekne tenanan sumput kan pancen dihormati, diperlakukan khusus. Lah sing guri-guri digegem. Ceplungno digegem. Ayo sing guri-guri sitok-sitok kok gegeman ayo jawab. Sing ora salah ra kadeng. Gegeman apa? Mosok 1.000 ngerti-ngerti pun. Itu bodoh nih. Ya, jadi takoki pun jawab iki buri-buri. Pun. Aku tahu teko. Oh, tidak, mesti orang yang bodoh dia. Aku takokku ya ora goblok. Aku ning kono termasuk ketok tak. Modho maca tok sampun, tapi aja muni 1.000 lho. Nggih Gus, boten nek niku boten. Ya mergo ya digegemi. Malah sing berita takok ibarat cara. Ki mau maca bentuk. Kok entel lho Gus kurang penggawean. Niku sik uripe ku ora bener. Komentare wae. Ini saya buktikan bahwa teorinya ahli hadis benar. Cara Sayyid Muhammad dan beberapa ulama, sama cek di kitab kalau di Arab ini Ataqos Somatia. Jadi kalau nama di kitab itu buatan niku James Babotan tidak kubro nama Ataqos Somatia. Jadi bahasa resminya dulu itu Ataqos Somatia. Ataqos maknanya kemerdekaan, Somatia karena melibatkan surat Qul dengan ada kata Allah Somatia. Itu begini cara analisis ahli hadis. Kalau itu di atas namakan Nabi itu hoax. Tapi kalau ada orang mencari syafaat lewat Quran karena dulu itu adalah Quran maka sah. Dan jumlah itu adalah kreasinya para mursyid, para ulama, para kiai. Itu kok bendel ya benar orang buat. Nah, kenapa demikian? Satu, sanad hadis itu masalah, di bab itu masalah. Kedua, logikanya di ini rumah nonton awas kena salah. Contoh ini belum Gus anti fitnah, aku udah anti fitnah, anti bodoh nih. Anti gegam-gegaman. Begini logikanya. Nabi itu kan orang yang sangat mukasyafah, tahu yang sebenarnya terjadi. Itu setiap ada kebaikan, itu Nabi mesti ngeper. Kalau kewajiban itu tidak berdoa.
Tak ulang lagi, kalau kebaikan itu tidak bertuai. Siwak, kowe pantes gak sowan gurumu atau sowan bupati gak sikatan bartang itu, gak jawab. Gak pantes kan? Kowe ape pacaran atau ape ketemu wong sing mbok senengi, pantes gak tangi turu bar rokokan, gak sikatan, pantes ndak? Apa meneh ki ape so? Normalnya siwakan itu wajib. Bar rokokan, ndak rokoke kretek bisa. Wis mbako Magelang cek nganggo kok. Menyan yo. Wong kura-kura cek nganggo menyan. Terus ujug-ujug deres. Pantese iku wajib siwakan ndak jawab. Siwak. Pantese iku wajib. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Kena neliti hadis. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama ora dadi berat kanggo umatku, siwak ku normale tak wajib. Artinya apa? Nabi itu paling pantangan wajibnya sesuatu yang tidak wajib. Jadi ada pola, ada apa? Pola. Siwakan yang sebaik itu saja, Nabi tidak mengatakan wajib, karena Nabi tidak ingin menambahi jumlah kewajiban. Jelas ini? Itu kan menjadi satu pola. Terus sekarang sampai tak tanya, doa paling mustajab itu kalau malam di atas jam 3 apa sebelum jam 3? Di atas jam 3, sulusul lailah. Itu disepakati ulama. Kemana malaikat rahmat, malaikat bagian ijabat itu di atas jam 3 sulusul lailah. Dan Nabi tahu betul. Sehingga Nabi pernah sholat isya itu sekitar jam 3:30, 4. Pokoknya hampir subuh. Sampai sahabat udah ketiduran di masjid. Makanya masyhur wong turu kok lungguh tidak rubah dari duduknya, wudunya tidak batal karena zaman itu banyak sahabat yang tertidur, kemudian setelah Nabi datang langsung sholat dan tidak apa wudu. Makanya itu kan terus digodalil gitu apa? Orang yang tidur mumakkinen makadahu yang dia tetap di posisi duduk. Kecuali turunnya terus mulai korak harus duduk. Akhirnya Nabi umiyas ya mungkin jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 pokoknya sulusul lailil akhir. Sepertiga akhir. Sepertiga akhir ngikurnya jangan jam 6 kan. Akhir malam itu kan sekitar jam 4:04. Karena 4:04 kan saat itu dianggap subuh tidak malam, paham ya? Jadi ngepengkannya batas akhirnya jangan jam 6 pagi tapi jam 4:04 itu batas apa? Batas akhir malam. Apa yang ketika Nabi rawuh itu bilang begini, Nabi dawuh begini. Sebetulnya isya yang benar ya jam ini, jam 2:30. Karena ini saat langit dibuka, saat malaikat turun. Tapi andai kan saya mengatakan ini aturan wajib, maka berat bagi umat. Akhirnya Nabi normal kalau sholat isya ya jam 8:30. Artinya apa? Nabi sesuatu yang baik saja, yang Nabi kasyaf tahu bahwa itu ada malaikat rahmat, malaikat ijabah, itu saja tidak pernah mewajibkan. Karena wajib itu berat. Jika ulama berkesimpulan gak mungkin nak sekedar wong kepen mlebu swarga kok terus wajib maca tidak apa? Tidak perlu. Karena itu berat. Apalagi berat nglibatno wong liya sing dadekno wong bodoni. Jadi artinya gini, oke itu kamu lakukan agak sing kepen nglakoni, paham ya? Tapi jangan pernah atas namakan Kanjeng. Jadi di sini terus ada sortiran hadis maudhu, hadis doif itu karena jadi tidak semua kebaikan itu perlu di atas nama Kanjeng Nabi. Karena kalau di atas nama Nabi itu anti memperberat umat. Jadi gini misalnya saya setiap bangun tidur, selama ini kalau saya mau deres ya sikatan. Selama ini saya kalau mau sholat ya sikatan. Ya sudah itu kebaikan kita lakukan saja. Tapi rausah ngomong kue atas nama anak Nabi wajib. No, karena jelas Nabi dawuh umpama ora berat tak wajib. Berarti Nabi menyarankan tapi tidak mengatakan wajib. Itu cara ahli hadis itu ada pola. Ya ada apa? Ada pola. Jadi makanya Sulam Taufik itu keras sekali. Sulam Taufik ning bab murtad itu kok di antara juga ini termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajibno barang sing ora. Karena akhirnya kiai ngalim itu pondok rodok kacau, masuk pondok pulau barang itu kacau. Mbah Mun dia sering jauh pondokku yo kacau, korbannya di kiai alim itu pondok rodok kacau. Gue santri kan umur wajib tirakat. Mestinya kan yo nyun sewu kon rawat, takon Senin Kemis, takon wajib mojo iki kudune. Tapi wong alim itu pantangan ijabu malam wajib wajib no barang sing ora wajib. Akhirnya rawani ngomong. Bareng rawani ngomong santri ini ya saenake tenan. Mereka pantangan ijabu malam wajib ku doro.
Ya, tapi pondok-pondok sing tirakat yo keben. Wong iku yo ora ngatas nama Kanjeng Nabi. Anggap ae latihan, latihan tentara. Jadi kula niku dikonco pirang-pirang. Lan kula niku yo korban fatwa ijabu malam. Pancen yo repot. Kula niku di bapak kula niku riyen ngaos teng kajen. Tapi badhe teng kajen, sederenge menapal Quran, sederenge teng kajen apal Quran teng buyut kula, buyut ibu. Kajen, teng kajen menangi Mbah Jiber ngaos teng Mbah Jiber 4 tahun apa itu. Jarene bapak wong alim ku repot. Ora waninan. Perkarane tadi. Ini cerita saya, ini yang era saya. Kula itu kan modalnya teng sarang. Ini tampak Lukman Arab saya. Teng sarang niku teng pondok Anwar, pondok Mbah. Iku bocah rong kaji kok keturunan putih. Dua mau tenan Bang. Tuwa tenan Bang. Coba wis kaji derek. Tuwa. Alasane bangun wong desa iku kaji wadol Tegal. Adol salah. Mbok saiki ketur 5.000. Mu iku ora nglarakno atine wong. Dosa, nglarakno ati iku. Iku fatwane bangun. Mulane kula niku ya wis kaji tapi keterusan keturunan ya. Nah wis kaji oleh keturunan putih. Nah ora tuku. Pondok Gus Naji, ya pondok plek, pondok Gus Naji putrane bangun. Dikon keturunan putih. Iya putih itu sunah. Jadi Anwar hidup haram. Sing pondok dia sunah. Lah Pak Hamid Pasuruan niku gurune bapak nggih misanane Mbah kula. Ki Hamid Pasuruan misanane Mbah kula saking ibu nggih gurune bapak. Iku santrine keturunan putih. Mergo putih itu sunah. Iki cara bangun haram perkarane. Ya, tapi bangun sadar iku ora wilayahe, nek sing santrine wong ya keben. Aku ora berak ngaramno, wong iki sing santri. Kulo niku korban fatwa niku. Akhire kulo niku keterusan ketunane. Nah, tapi kalau teng pondok kulo ya bingung. Pondok kulo iku sisa warisane bapak. Jadi ketuku terapati dilarang. Ya kulo akhire kulo nak iso cok. Iso. Mergo ini resiko fatwa istimbat. Istimbat itu kesimpulan hukum. Saya kira amat gede. Nglarani atine wong haram to. Jawab. Kaji desa sing nganti adol Tegal. Terus ning desa iku simbol khase wong kaji keturunan putih. Disaingi ketu kok pasar 5.000 tampol. Kira-kira gelo ta? Jawab kira-kira. Gelo. Gelakno wong halal ta sunat? Apa haram? Wajib. Jadi kiai itu istiadatnya macam-macam. Tapi ini terusan hidup. Tapi aku wajib no keturunan ireng ya ora mungkin. Mergo yo pantangan ulama itu wajib no barang sing ora. Ini kan cerita istihad. Jadi memang kalau di Yaman daerahnya Habib Alawi. Ning kono ya ono konsensus. Wong sing oleh nganggo jubah sekian ukurannya, nganggo rida sekian ukuran kudu wong alim. Nek ora ya dianggap wong sombong. Jadi ono khase. Wis nganggo rida ngene iku khase wong alim. Ada orang alim nganggo ngono dinye. Kok Jawa Tengah, nah Jawa Tengah mirip Yaman, sing satu Jawa Timur. Jawa Timur ku wis kaji, jubahan serbanan gak masalah. Jawa Tengah daerah Pantura kok jubahan, kok iso maca wahab. Jadi di Jawa Timur gak masalah. Cara hukum bener Jawa Timur, piye sunat toh? Ya cara hukum bener Jawa Timur, jubahan keturunan kaji kan sunat, momennya dekne bar kaji. Oke, bener cara hukum. Tapi cara kultur seleksi apik Jawa Tengah. Kultur seleksi ya. Mergo mau terus bedane wong alim maca wahab ora ana bedane lha jubahan kabeh. Acara ning daerah kula teng sarang mriko ana jubahan ra iso maca kitab kan. Ora kebayang kok. Akhirnya berhubung sing jubahan sing iso maca wahab kabeh wong ra wani. Jubahan termasuk kiai teh akhirnya mergo. Lah di Magdarani iso maca wahab sama. Biasa wae. Wah akhirnya kiai daerah Rembang ra ono sing jubahan. Keterusan akhirnya mau terus akhirnya keterusan. Nganti lali ndak ikut sunnah. Lah aku cilik nganti tua orang tahu roh jenis bahasa aljuban bangun sebenarnya kecuali orang tamu Pak Arab lagi orang ya tahu mereka keterusan Pak.
Karena di Jawa Timur negeri kaji ya cobaan serbanan diundang abah. Ya mudah banget undangannya ya. Ya itu nyontok. Ini mau cerita. Akhirnya rasa boleh nanti biasa. Tapi rasa nanti cek goblok kadang nih. Ya jadi tak balenin ya. Jadi ngarani hati nih wong yo haram. Ada wong kaji-kaji desa mau disaingi, paham ya? Tapi kue ngaramno ya ora mungkin wong putih iku kesun. Lah terus iki piye biasa wae cara. Iki mau cerita tok, terserah kowe kok istikharah. Ya Allah pasti piye. Tapi kalau mau cerita, mana kalau niku, kalau kapan-kapan nggak kedunan putih. Menamun jeling no wali-wali sing sabundut kalau tak urung ya tak ijek kedunan ini. Mereka keterusan, kalau keterusan fatwa, dari keterusan. Sampai kalau haji nih ngarepe sowan kanjeng Nabi ya kedunan ireng nih, mereka keterusan. Sampai lali ya, saking kesuwen dia mau. Rahasia. Dia mau. Tapi kalau kapan-kapan kapan rasa takut, tapi tetap. Akhirnya kalau tak akali, kalau niku kabinan putih terus. Jadi kan jari Dewi Nabi kan, jongkoe kes kudu nganggo putih, sunat nganggo putih aku sunat. Ben ana sing sunah Rasul aku kabinan putih, keterusan wis kadung iki setengah-tengah. Jadi misalnya kok malaikat, kok ganggu sunah Rasul putih, klambiku wis. Jadi si kesunatan kompromi hukum, apa? Kompromi. Nah, soal kajian Nabi wiridan gitu, ini yang harus dipelajari. Awas ya, salah. Kalau jadi kok, wong NU umumnya bersolat itu wiridan. Sebagian Muhammadiyah agak wiridan. Wong KB harus aku tahu survei. Wong NU ya sebagian wiridan, sebagian